Korea terkenal dengan K-pop, makanan, dan wisata. Tapi, pernahkah kamu membayangkan sisi yang tak pernah mereka promosikan? Dari laporan berbagai media, inilah 7 tempat paling angker di Korea Selatan. Gonjiam Psychiatric Hospital, bangunan kosong dengan suara misterius. Yongduk Haunted House, tragedi lama yang belum usai. Gyeobong Garden, restoran yang katanya masih menunggu. Jayuro, sosok tanpa wajah di tengah malam. Yongdumpu Prison, bisikan dari masa lalu. Bongseondong Ghost Apartment, legenda yang terasa nyata. Dan Sodamun Prison, sejarah kelam yang masih terasa. Berani lihat langsung? Atau cukup sampai sini? So guys, itulah 7 tempat terangker, terhoror di seluruh dunia. Ini menurut CNN ya. Nah, kalau dari kalian berdua nih, Bara, Adit, menurut kalian, kenapa sih tawa-tawa? Enggak, menurut kalian di antara 7 tempat itu mana yang paling horor? Banyak lagi. Coba lu dulu deh. Yang mana dulu? Gue takut lagi sama semuanya. Yang mana ya? Sebenarnya ada satu tempat horor yang pengen banget gue datangin tapi nggak ada di 7 terhoror itu. Soalnya kayak yang tadi tuh paling horor banget tuh. Coba gue mau tanya, 7 terhoror tadi emang apa aja? 7. Kayaknya kameranya nggak bener deh ini. Bentar ya. Cepetan deh. Ntar. Udah gak apa-apa kan nanti gue juga yang edit. Itu juga belum tuh kayaknya tuh. Udah belum? Nah, ini. Jadi, apa yang menurut lu paling horor tadi tempatnya? Kalau gue sih kayaknya yang di Jepang, yang tempat orang menghilang sama buntir. Hutan itu ya? Oh, hutan ya. Iya, tahu sih. Lu? Kalau gue ada sih di Bali sebenarnya, tapi nggak ada yang dari 7 tadi. Oh, kenapa? Karena itu terlalu horor deh kayaknya. Gimana sih maksudnya? Gue gak ngerti deh. Gue bahas yang dari favorit gue aja ya. Iya, favorit deh, ya. Pokoknya nih, ada satu tempat yang pengen banget gue datengin di Bali. Itu dia hotel, posisinya di Bedugul. Tau Bedugul nggak? Iya. Iya. Pokoknya dia arah dari selatan mau ke utara tuh lewat Bedugul. Di situ ada satu hotel, dia gede banget. Biasanya orang kalau lewat Bedugul pasti lewat hotel itu. Oh, yang belum jadi hotelnya. Sebenarnya udah jadi, tapi nggak beroperasi. Entah karena kayak internalnya kayak gimana, sampai akhirnya hotel itu terbengkalai. Tapi dulu sempat sering ada YouTuber datang ke hotel itu buat penelusuran. Saputra Kori kayaknya pernah datang ke situ nggak sih? Nah, bisa jadi. Itu Lu kan nonton dia Saputra Kori? dia paling terkenal di Indonesia. Oke. Terus? Terus pas dia datang ke bukan Sabtu Kori yang datang ke sana ya. Iya, Maksudnya iya. ada yang datang ke situ, Aha. ada kejadian-kejadian horor yang bikin orang tambah pengen datang ke sana lagi. Akhirnya sering orang-orang datang ke sana. Terus sama satpamnya ditutup sampai sekarang karena jadinya itu kayak dipakai konten terus sama orang-orang. Dan sekarang itu hotel benar-benar udah ditutupin semak belukar gitu loh semuanya. Udah terbengkalai. Udah terbengkalai. Udah terbengkalai lah. Gak usah pokoknya. tawa-tawa, lu penakut lu. Lu penakut. So. Nah, ini kan kalau tadi kan ada juga di Korea kan. Yang terakhir tuh tadi. Iya, rumah sakit itu ya. Gongjiam. Oh. Ya kan. Itu kan angker juga tuh. Mm. Cuman gua tiba-tiba tuh ketemu sama tempat lain di Korea juga. Tapi katanya ini tuh lebih seram dari Gongjiam itu. Rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Nih ya. Gue baca ini. Dia. Tuh. Tempatnya juga di Korea. Benar-benar misterius. Bahkan katanya warga setempat pun gak berani mendekat ke sana. Ini
Rumah Sakit Jiwa Yongwon. RSC bro. Wow. Nah, Masih ada nggak tapi bangunannya nih? masih. sejarahnya apa Nanti gua edit nih, nanti ada bangunan. Ya, nanti ada gambarnya di sini ada ya. gambarnya. Ini sejarahnya Sini, apa? tutupin muka aku. Oke. Kan nanti yang edit gue nanti. Sejarahnya apa? Sejarahnya. Jadi di tahun 2000 ya, Rumah Sakit Jiwa Yongwon ini tuh ditutup. Ditutupnya karena apa? Karena ada terjadi sebuah kasus yang mengerikan. Kalian juga dengerin ya. Nah, ini Jong Kyung-won, namanya adalah Jong Kyung-won, Jong Koyong itu siapa sih yang punya? direktur rumah sakitnya. Direktur rumah sakitnya. Tapi ternyata dia juga seorang pemimpin sekte sesat di kota ini. Oh, gue pernah denger di channelnya ini nih. Siapa namanya? Hansol. Oh, lu nonton Nggak dia? kenal gua, nggak tahu. Kayaknya dia pernah ngebahas ini juga. Ah, ya, gue sering sih, dia sering ngebahas-bahas kayak gini-gini. Dia dari Oke. Korea kan? Boleh lanjut nggak nih? Masih nih penonton nungguin, ya. Gue lagi ambience-nya lagi Lagi serem banget nih. Oke, balik lagi ke Rumah Sakit Jiwa Yongwon ini. Ternyata kasusnya ini terkuak setelah para pasien itu melakukan bunuh diri massal di sebuah ruangan. Sama si direkturnya juga. Wah, itu gue nggak tahu ya. Nah, ruangan yang tadi dimaksud, yang mereka melakukan bunuh diri massal, oke, itu ruangan nomor 402. Yes. Dan kini ruangan itu 402 udah dikunci. Dulunya diyakini ruangan 402 itu adalah tempat Jong Kyung-won memimpin ritual-ritual sektenya si orang itu. Tapi di Korea emang ini nggak sih tentang sekte-sekte Nah, itu gitu? gua nggak ngerti itu, ada banyak emang. Gue dengarnya sering banyak ada sekte-sekte sesat ya di sana ya. Nah terus konon katanya pasien-pasien di sana tidak pernah benar-benar pergi. Begitu juga dengan para perawatnya. Beberapa orang sempat masuk ke dalam dan mengaku mendengar suara-suara mengerikan. Bahkan ada yang pernah melihat bayangan-bayangan pasien di situ. Berarti udah pernah ada yang masuk ke rumah sakit itu? Udah ada yang coba. Terus katanya seolah mereka itu masih dirawat. Ngerti kan? Gue nggak paham nih, ini arwah gentayangan Gentayangan atau ngerti kan maksud gue Iya, kan? iya. Oke. Nah, Jangan kemarin bilang lu pengen ke situ. Ntar dulu. Jauh loh, itu butuh duit loh. Ya memang semuanya butuh duit, bikin beginian juga butuh duit. Oke. Nah, kemarin itu gue sempat buka kolom diskusinya kan. Ada orang yang ngirim ini. Nih, gue tampilin nanti di sini. Lu lihat di sini. Nggak ada laptop. Gue liatnya di sini. Lihat di sini. We are inside the abandoned hospital. I think I heard something. Run! Ini creepy banget anjir. Ngeri ya? Iya. Ini putih-putih apa ya? Nggak tahu nih, gue nggak bisa bacanya. Nah, seperti yang kalian dengar tadi barusan ya guys ya, itu adalah rekaman suara yang udah lama banget. Jadi video itu tuh, video tadi yang gue setel, itu tahun 2005. Oh. Oke, nah sekarang berarti udah 24 tahun. Berarti udah 24 tahun setelah rumah sakit itu ditutup. Sekarang tempat itu disegel. Dan gak ada lagi yang boleh masuk. Si orang tadi berarti ngilang. Nah itu gue gak tahu kabarnya. Tapi footage-nya bisa ke-upload. Footage-nya untungnya ke-upload dan ada yang ngirim itu di forum diskusi. Mungkin live nggak sih? Terus dia ada yang Bisa record gitu, jadi. mungkin terus dia mati gitu ya. Live kan. Iya, iya. Gue kepikiran gimana kalau kita Tuh kan. melakukan live stream ke sana. Kita ke Korea. Ya, Iya ini yang nonton juga pasti pada suka dong, pada mau nggak sih coba kok
tulis di kolom komentar. Mereka mau sih, tapi kan biasanya lu wacana nih, Jun. Kapan gue wacana? Kita cari duit dari mana? Lu ke Korea? wacana katanya mau warnain rambut merah mana? Iya, kalau kita jadi ke Korea, Oke, deal. rambut merah ya. Bener ya? Oke, bener. Oke, rambut merah. Oke. Pegang ya semua guys. Ya, oke. Kalau kita jadi ke Korea, gue rambut merah. Bener? Benar. Oke. Sip. Gue tertarik banget, cuman Takut. Lu bilang aja takut. Cuma lu nggak mau bilang. Dia ini badan aja gede. Cuma takut. ya cuman kan ini negara orang. Nah, kita nggak tahu nggak tahu banyak lah soal informasi di sono gitu. Kayaknya bijaknya harus ada yang nemenin nggak sih? Gua paham maksud lo. Nah, ini terkhusus buat para pencari hantu yang udah nonton video kita kali ini. Gue udah datengin seseorang. Serius? Kapan nyiapinnya? Jatuh. Apa tuh? Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Terus. Ya, oke. Aman? Sip, aman. Oke. Iya. Nah, iya, gue udah datengin seseorang. Orang Korea, bro. Hah? Iya, makanya kenapa gue bilang, yuk kita ke Korea nih, kita bikin live stream di sana. Pasti penonton juga bakalan suka. Lu gimana ngomong ke dia? Bang, lu bisa bahasa Korea? Kita panggil aja orangnya. Udah di sini? Udah. Ya udah. Coba lu panggil. Lu panggil Deho. Deho. Dia di mana? Dia di luar ya? Panggil aja. Deho. Deho. Namanya kayak orang India ya, Deho. Deho. Sini Deho. 안녕하세요. Orang Korea beneran, Cok. 또. 제 인도네시아 왔는데, 감사합니다. Indo ini mah. Sama-sama, Cina. 네네네. Sama-sama sih ya. Nggak tahu gue nggak bisa baca Korea. 이대호입니다. 반갑습니다. Oh pakai I ya. Alhamdulillah. I Deho. 김대호입니다. 김대호. Kim Deho. 네, 반갑습니다. Iya. Bukannya kok Jawa banget sih? Dia bisa bahasa Indonesia, bro. Terus ngapain dari tadi Kim-Kiman? Berarti pernah lama di Indonesia kah atau? dulu sih tapi ya. Kan? dulu. Indo masih ada. Saya Jawanya mentok banget. enggak, saya asli kok Koreanya asli. Koreanya asli. Asli. Oke. Asli terus ya dulu main-main bentar lah di Indonesia gitu. Terus logat saya masih Korea kok menurut saya, cuman nggak tahu orang-orang bilangnya agak beda aja. Masnya yang Korea deketan Malang ya, Mas? Di Malang ya lebih tepatnya, bukan dekat Malangnya. di Malang. Di Malangnya. Betul. Enggak, ini bener dari Korea nggak sih? Beneran. Betul. Lu kapan datengin dia? Kenapa bisa di sini? Jadi gue ngobrol sama dia di forum gitu guys, di forum gitu. Gue sangat amat, ya lu tau lah, gue kalau udah suka, udah ambi, Iya. muncul tuh sifat ambi gue. Yang gue bilang tadi, gue mau ke Korea, mau coba live stream di tempat rumah sakit ini. Kebetulan dia juga ada di kolom komentar itu, terus kita jadi diskusi bareng di situ ya. Terus ya kenapa nggak lu kesini aja? Oh kebetulan dia memang lagi mau ke Indo. Ya udah gue ajak sini aja. Gitu. Tapi lu tau gak sih cerita-cerita tentang Jadi kan sebenarnya aku ini kan dulu sebenarnya lahir di Korea, terus orang tuaku tuh dari dulu suka Indonesia. Nah, Oke. makanya aku pertama aktif di forum itu tadi, itu aku kangen sama orang Indonesia, pengen kayak memperkenalkan dikit lah Korea yang belum diketahui orang Indonesia. Nah, terus nggak sengaja lihat komennya, aku hubungin, mau nggak aku bantu cari tempat-tempat yang belum dieksplor. iya. Aku kasih info, tak kira nggak dibales, ternyata di reply. Nah di situ terus aku nggak percaya kan, takutnya akun palsu, terus diundang. Nah ini aku kesini. Nah tempat yang dimaksud ini tadi, aku kemarin udah kesana langsung, nyoba lihat langsung. Siang hari tapi Emang masih boleh masuk ke sana? nggak boleh. Udah Jadi nggak boleh. kan aku kan ngerti katanya, kan aku dibilangi pokoknya dia ini pengen bawa orang-orang pengen nyoba masuk katanya. Nah terus Iya. aku nggak boleh masuk, udah dipagar semua, udah digembok. Aku nyari jalan, ternyata kalau lewat belakang masih bisa. Soalnya depan tuh udah ada inilah penjaga, terus udah
Nah, belakang itu masih bisa, aku nemu akses masuk. Tapi memang di Koreanya sendiri pun ini sama warga-warga sekitar sana memang ini terkenal angker kah? Nah Atau itu gimana? makanya digembok, soalnya banyak yang masuk nggak keluar. Nggak tahu kenapa. Oh jadi udah masuk nggak? Nggak bisa keluar, nggak keluar atau nggak tahu gimana. Banyak yang kita nggak tahu endingnya gimana. Jadi banyak yang nggak berani masuk. Di Korea ada gendam kali. Gendam. Gendam yang ditembak ini terus. Oh, gendam nggak ada, Gendam tuh kan? gendam nggak ada. Dia orang Indonesia bukan sih? Aku nggak tahu gendam. gue juga. Aku setengah-setengah sih Pak. Setengah Cipanas, setengah Cibubur. Ya udah, intinya adalah kalau misalnya nih, ya ini juga pasti yang nonton juga pasti setuju. Kalau gua mau live stream ke sana, melakukan penelusuran, kita para pencari hantu melakukan live stream penelusuran ke sana, apakah kita bisa masuk atau enggak? Ya karena tadi lu bilang tempatnya udah disegel, Tapi ada yang jagain, kita bisa nggak? Tapi kalau mau masuk harus malam. Kalau siang takut ketahuan kalau orangnya banyak. Aku kemarin tuh sendiri, jadi nggak ketahuan. Tapi kalau mau berberapa kita kayaknya. Ya itu nanti dipikirin. Nanti. sih beberapa. Sementara sih baru ini aja ya. Malam berani nggak tapi? Ya memang harusnya malam gak sih? Oh, Biasanya kita penelusuran selalu malam. malam sih. Gimana pun caranya aku cari jalan kalau gitu. Tak siapin biar kita bisa masuk. Oke. Tapi kalau kita nggak bisa keluar, itu aku nggak tahu. Soalnya aku nggak pernah lihat orang-orang yang malam masuk nggak bisa Ya harus keluar lah, harus pulang. Masa nggak keluar? Mau ngapain ngunukan gue di sana? Ya udah kita lihat nanti aja. Tapi gini guys, buat kalian coba tulis di kolom komentar kalian setuju nggak kita berangkat ke sana, ke rumah sakit. Gyeongwon Won Hospital. Nah, Gyeongwon Hospital. boleh sekali lagi nggak? Apa? Coba pakai bahasa Korea. Iya. Apanya? Bilang kalau kalian setuju kita pergi ke rumah sakit Jongkyongwon, tulis di kolom komentar. Pakai bahasa Ah, Korea. itu Nanti gue tinggal taruh subtitle-nya aja. 우리 넷이 혹은 더 많은 사람들이 경원 원 병원을 방문한다에 동의하신다면 댓글에 지금 바로 적어주세요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. Tapi aku kemarin kan masuk siang ya. Apalagi tapi apalagi? Aku masuk siang. Masuk siang, shift siang. Terus Hati-hati. Udah matiin. Udah matiin udah. closing dulu, thank you. Udah itu Thank tadi you udah bawahnya closing.